Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. 大漠才能磨灰，尊心烧杯。少年泪，清风随，46岁。 Melanjutkan dari cerita sebelumnya, harta karun alam seperti pohon kuno Bodhisattva dapat menempati peringkat 3 teratas di seluruh benua Doki. Tidak mungkin jika tidak memancarkan bahaya. Selain itu, jika pohon kuno ini benar-benar bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu seharusnya sudah membentuk kesadarannya sendiri. Ucap Soyan. Suara angin kencang mengikuti di belakang sementara kelompok Soyan sedang memikirkan beberapa pemikiran. Suku Heaven Demon Phoenix dan beberapa kelompok lainnya telah datang. Akhirnya mereka melihat kelompok Soyan dan Hunyu sebelum perlahan-lahan mendarat. Sangat sulit untuk datang ke sini. Mengapa semua orang berhenti? Ucap Jiu Feng. Hahaha, semua orang akhirnya ada di sini. Karena tujuan semua orang adalah pohon kuno Bodhisattva, saya tentu saja menunggu semua orang. Ucap Hunyu. Mereka yang percaya kata-katanya tetap berada dalam gelombang binatang buas. Hunyu acuh tak acuh ketika dia melihat senyum dangkal semua orang. Dia menunjuk ke pohon kuno Bodhisattva di belakangnya dan berkata, "Ini adalah tujuan kami. Meskipun kita telah menembus gelombang binatang buas, hal yang paling sulit untuk dihadapi adalah pohon purba Bodhisattva." Ucap Hunyu. Hati semua orang bergetar ketika mereka mendengar kata-katanya. Mata mereka berhenti di wajah Hunyu. Ada catatan dalam gulungan dalam klan Hun kami bahwa seorang leluhur pernah datang ke pohon kuno Bodhisattva. Namun kontak dengannya akhirnya terputus. Pada saat para ahli dari klan saya telah menerima berita, baik dia dan pohon kuno Bodhisattva telah benar-benar menghilang. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi pada leluhur itu, dia kemungkinan besar meninggal. Kemungkinan dia jatuh ke tangan pohon purba Bodhisattva. Selain itu, kekuatan leluhur ini adalah Banseng. Ucap Hunyu. Ekspresi kelompok Soyan berubah. Bahkan seorang ahli Banseng hilang karena pohon purba Bodhisattva ini. Oleh karena itu, semua orang tidak boleh meremehkan pohon purba Bodhisattva ini. Hal yang paling berbahaya selama perjalanan ini adalah pohon ini. Ucap Hunyu. Alasan kamu menunggu di sini adalah karena kamu tidak ingin pergi ke sana sendirian kan? Ucap Gu Qingyan. Hunyu tersenyum tetapi tidak menyangkal kata-kata Gu Qingyan. Dia memutar tubuhnya dan perlahan berjalan menuju pohon kuno Bodhisattva yang sangat besar. Karena semua orang telah tiba, mereka semua akan melihat misteri pohon purba Bodhisattva ini. Hunyu tidak takut yang lain tidak akan mengikuti karena dia mengerti daya pikat pohon purba Bodhisattva. Mata Soyan menyapu punggung Hunyu dan pohon kuno Bodhisattva yang jauh. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata hati-hati sebelum mengangkat kakinya untuk mengikuti. Terlepas dari apakah Hunyu mengatakan yang sebenarnya, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah begitu saja setelah menghabiskan begitu banyak usaha untuk mencapai tempat ini. Semua orang mengangguk. Setelah itu mereka mengikuti Xiaoyan. Doki diam-diam mulai menyebar di sekitar tubuhnya. Jiu Feng dan beberapa kelompok lain di belakang Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum memilih untuk mengikuti. Pikiran mereka sama dengan pikiran Xiaoyan. Mereka mengambil langkah yang sama saat mereka perlahan menuju pohon yang menjulang tinggi. Tuan muda Xiaoyan, ada yang tidak beres dengan pohon kuno Bodhisattva. Udara jernih itu yang tampaknya dipenuhi dengan kehidupan menyembunyikan racun yang agak gelap dan dingin. Itu dipenuhi dengan banyak emosi negatif yang mirip dengan manusia. Ucap Qinglin. Langkah kaki Xiaoyan berhenti sejenak saat mendengar kata-katanya. Matanya menyipit. Dia secara alami tidak dapat merasakan hal seperti itu. Tetapi Qinglin memiliki murid bunga ular 3 giok hijau. Oleh karena itu Xiaoyan tidak meragukan kata-katanya.
Dan dia samar-samar bisa merasakan perasaan tidak enak dari sebelumnya menjadi lebih menonjol saat dia mendekati pohon kuno Bodhisattva. Sementara kehati-hatian dalam hati Soyan melonjak, kelompok Hunyu di depan tiba-tiba berhenti. Mereka berdiri cukup dekat dengan pohon purba Bodhisattva. Pohon yang menjulang tinggi, luas, rimbun, dan hijau menutupi langit di atas mereka. Hanya setelah sedekat ini, kelompok Soyan secara bertahap merasakan hawa dingin yang sangat tidak jelas perlahan meresap ke dalam tulang mereka. Soyan mengangkat kepalanya. Matanya terfokus pada pohon kuno Bodhisattva yang sangat besar. Cabang-cabang pohon berukuran 1000 kaki dengan gugusan terang di dekat pusatnya. Gugus cahaya ini tampak seperti jantung energi setinggi 10 kaki. Apakah ini hati Bodhisattva? Ucap banyak orang. Banyak mata berkumpul di gugusan cahaya yang disembunyikan oleh tubuh pohon besar itu. Jantung mereka berdebar kencang pada saat ini. Setelah kata-kata hati Bodhisattva keluar dari mulut beberapa orang, pohon kuno Bodhisattva yang telah berdiri dengan tenang tiba-tiba mengeluarkan suara benturan. Semua orang menyaksikan cabang-cabang pohon dipintal menjadi satu sebelum diturunkan. Cabang-cabang pohon ini perlahan terbelah saat melakukan kontak dengan tanah. Dan 5 sosok tanpa ekspresi perlahan muncul. Ruang di sekitar mereka mulai berfluktuasi setelah 5 sosok ini melangkah maju. Tekanan menakutkan tiba-tiba menyebar dari mereka. 5 elit Banseng, ucap terkejut semua orang. Semua orang merasa kulit mereka menjadi sedikit mati rasa ketika mereka melihat 5 sosok muncul di depan pohon purba Bodhisattva. Mereka tidak membayangkan bahwa ada ahli kelas Banseng yang tersembunyi di dalam pohon kuno Bodhisattva ini. Soyan menarik nafas dalam-dalam. Dia menekan keterkejutan di hatinya. Matanya menyapu 5 sosok itu. Mereka tidak disertai dengan jiwa. Mereka hanyalah boneka, ucap Sun-er. Bahkan Banseng elit ini telah diubah menjadi boneka oleh pohon kuno Bodhisattva. Semua orang mulai merasa seolah-olah mereka berkeringat dingin ketika mereka memikirkan apa yang terjadi. Mengubah Banseng elit menjadi boneka. Siapa di seluruh benua yang memiliki kekuatan menakutkan untuk melakukan ini? Begitu seseorang mencapai kelas Banseng, seseorang akan menjadi eksistensi yang dekat dengan puncak dunia. Banseng adalah kekuatan yang relatif kuat bahkan di klan kuno. Tetapi para ahli tingkat seperti itu telah ditangkap dan diubah menjadi boneka. Adegan ini tidak diragukan lagi menyebabkan semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di hati mereka. Ekspresi Hunyu menjadi relatif jelek karena boneka-boneka ini. Terutama setelah matanya tertuju pada seorang elit berjubah hitam kurus Banseng. Bukankah ini leluhur Banseng kita yang hilang? Yang dikatakan telah menghilang karena pohon kuno Bodhisattva dalam teks-teks lama klan, ucap Hunyu. Wajah semua orang tanpa sadar berkedut setelah mendengar seruan Hunyu. Mata mereka menatap Banseng yang berjubah hitam. Pada saat ini wajahnya cekung dan matanya tidak mengandung riak sedikit pun. Kulit sosok itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda retak karena terlalu kering. Boneka itu tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap suara Hunyu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Gu Qingyan. Soyan mengerutkan kening. Matanya melirik gugusan cahaya yang dipancarkan dari pohon purba Bodhisattva. Hati Bodhisattva ada di depannya. Dia benar-benar tidak memiliki ketegasan untuk menyerah begitu saja. Kita bisa melawan elit Banseng jika kelompok kita bergandengan tangan, ucap Soyan. Soyan merenung sejenak sebelum menoleh untuk bertanya dengan suara samar. Semuanya, apakah ada orang yang ingin menyerah sekarang dan pergi? Dari kelihatannya selama kita tidak maju lebih dulu, boneka Banseng ini tidak akan menyerang. Dengan kata lain, kita masih memiliki kesempatan untuk mundur sekarang jika kita mau, ucap Soyan. Semua orang yang hadir merajut alis mereka setelah mendengar kata-kata Soyan. Akhirnya mereka menggelengkan kepala. Karena tidak ada yang ingin mundur, kita hanya bisa mencoba dan terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Pihak lain memiliki 7 kelompok. Kelompok saya akan memblokir 1 elit Banseng.
4 lainnya akan dibagi di antara kalian semua apa yang akan kamu katakan, ucap Soyeon. Di antara kelompok yang telah tiba, Soyeon belum pernah bertemu dengan 4 kelompok lainnya sebelumnya. Tapi sepertinya mereka berasal dari beberapa faksi lain di dataran tengah. Formasi mereka mungkin tidak sebanding dengan Soyeon, Hunya, dan Jiufeng. Tetapi mereka tidak bisa diremehkan. Masing-masing kelompok mereka memiliki setidaknya 2 ahli yang telah mencapai puncak kelas Douzun. Kita bisa memblokir salah satunya, ucap Hunyu. Serahkan salah satunya pada kami, ucap Jiufeng. 2 banseng yang tersisa akan diserahkan kepada 4 kelompok lainnya, ucap Soyeon. Soyeon melihat di antara 4 kelompok yang tersisa. Orang-orang di tempat kelompok saling memandang setelah mendengar kata-kata Soyeon. Setelah itu mereka melihat ke tempat di mana hati Bodhisattva berada sebelum mengangguk dengan keras. Karena tidak ada yang keberatan, ayo serang, teriak Soyeon. Soyeon menjadi sangat serius. Ini adalah pertama kalinya dia akan melawan elit banseng. Meskipun kekuatan bertarung boneka ini tidak sebanding dengan banseng asli. Soyeon perlahan mengambil 3 langkah ke depan setelah kata terakhirnya terdengar. Daoki bersiul dari dalam tubuhnya ke segala arah. 5 mata kosong boneka seperti patung yang tak bergerak itu tiba-tiba mendarat di Soyeon saat dia mengambil langkah ke depan. Mata kosong mereka tetap mengawasinya saat salah satu dari mereka melangkah maju dengan cara berjalan kaku dan tidak biasa. Itu muncul di depan Soyeon dalam sekejap. Ruang hancur dengan telapak tangan yang menakutkan ketika menghantam Soyeon. Soyeon menghentakkan kakinya ke tanah saat boneka banseng menyerang dengan ganas. Pilar lava besar melesat keluar dari tanah dan bertabrakan dengan boneka itu. Namun pilar lava yang cukup kuat hanya menyebabkan boneka banseng bergetar. Lebih dari selusin pilar Doki yang sangat kuat tiba-tiba bersiul dari belakang Soyeon menyerang boneka banseng itu. Sementara kelompok Soyeon mulai bertukar pukulan dengan boneka banseng, kelompok Hunyu tidak menunda lagi. Banyak tokoh bergegas keluar pada saat yang sama dan mengepung boneka banseng dari klan Hun. Leluhur, kami akan membantu meringankan rasa sakitmu, ucap Hunyu. Hunyu melihat boneka berwajah cekung dan berbicara dengan suara samar. Setelah itu dia menyerbu ke depan. Ada lebih dari 10 ahli Hall of Soul yang sangat kuat dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok Jiufeng dan yang lainnya juga mulai bereaksi setelah kelompok Soyeon dan Hunyu melakukannya. Mereka melepaskan Daoki di dalam tubuh mereka hingga batasnya. Setelah itu mereka dengan liar menyerbu ke depan dan mengepung 3 boneka banseng yang tersisa di area terpisah. Dalam sekejap Daoki yang telah menakutkan menyebar ke dataran yang luas ini. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, tidak satupun dari mereka adalah banseng asli. Ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran yang sangat menyedihkan. Guhua dan Gusing bergegas turun dari udara saat Daoki meletus dari kedua telapak tangan mereka ke segala arah. Daoki mereka dengan keras menabrak bagian belakang boneka banseng itu. Tetapi serangan mereka muncul seperti batu yang tenggelam di lautan ketika mendarat di boneka banseng. Tubuh mereka bergetar sementara kekuatan mengerikan mengikuti lengan mereka dan melonjak ke dalamnya. Dengan pantulan kekuatan yang begitu menakutkan, pertahanan Guhua dan Gusing langsung hancur. Tubuh mereka terbang kembali sebelum mereka buru-buru diterima oleh beberapa tetua sekte bunga. Kedua belah pihak sudah bertukar pukulan selama 20 menit sejak mereka mulai bertarung di pihak Soyeon. Untungnya Soyeon, Gukingyan, Sun-er, dan pilar kekuatan utama lainnya sangat kuat. Oleh karena itu mereka dapat dengan kuat menahan boneka banseng ini. Serang kepalanya. Boneka itu tanpa kehidupan. Selain menghancurkan kepalanya, pada dasarnya tidak mungkin menghentikan boneka, teriak Soyeon. Teknik badan kaca kingkong. Ledakan Oktana, teriak Soyeon. Tinju Soyeon yang seperti terbuat dari logam dimanfaatkan ketika perhatian boneka banseng tertarik oleh Gukingyan. Dia mengayunkan tinjunya ke kepala boneka dengan kecepatan seperti kilat.
Tinju Shoyan yang berisi kekuatan menakutkan dengan kejam menabrak kepala boneka itu. Sebuah kekuatan yang kuat mengguncang kepala boneka Banseng sampai beberapa retakan terbentuk. Boneka Banseng tiba-tiba berbalik ketika pukulan mengenai kepalanya. Lengannya yang kaku dibanting ke bahu Shoyan seperti sambaran petir. Tubuh Shoyan terhuyung-huyung lebih dari selusin langkah ke belakang setelah dipukul oleh boneka Banseng. Namun untungnya tubuhnya menjadi sangat keras karena mengaktifkan badan kaca King Kong. Ada juga keberadaan kain kaisar serangga dan armor kuno naga Phoenix yang melindunginya. Faktor-faktor ini membantunya untuk tidak mengeluarkan darah. Terus serang kepalanya, hancurkan. Sun Er dan Gu Qingyan yang menyerang pada saat yang bersamaan. Wajah Gu Qingyan serius saat segel tangannya berubah dengan cepat. Dua jari energi besar yang membawa aura permusuhan tiba-tiba menembus langit dan menyambar kepala boneka Banseng dengan kecepatan seperti kilat. Gu Hua Gu Xing juga mengeluarkan skill Dao kelas Tian yang sangat kuat. Banyak serangan menakutkan secara bersamaan mendarat di kepala boneka Banseng. Setelah diserang oleh begitu banyak serangan yang menakutkan dan ganas, kepala kelompok Banseng akhirnya meledak dan tubuhnya berubah menjadi debu yang berserakan. Sebuah cahaya kemasan melonjak saat tubuh Shoyan dengan cepat menyusut. Dia kembali ke ukuran aslinya dalam sekejap mata. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan melirik situasi di sisinya. Dengan pengecualian Shoyan dan Sun Er, semua orang mengalami beberapa luka. Bahkan seseorang sekuat Gu Qingyan telah terluka oleh serangan telapak tangan saat dia bertukar pukulan dengan boneka Banseng. Untung dokinya kuat. Shoyan menjentikan jarinya bahan pil obat keluar dari cincin penyimpanannya. Itu diberikan kepada semua kelompoknya. Semuanya tolong istirahat sebentar. Aku akan berjaga-jaga, ucap Shoyan. Tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Shoyan. Mereka semua menelan pil obat dan dengan cepat duduk. Mereka memanfaatkan sepenuhnya waktu ini untuk segera memasuki status pelatihan mereka. Mereka perlu memastikan bahwa doki mereka dipertahankan pada kondisi puncak di tempat yang penuh dengan bahaya ini. Sun Er berjalan ke sisi Shoyan. Matanya yang cantik melihat ke medan pertempuran lainnya saat dia bertanya dengan lembut. Shoyan Gege, apakah kita perlu campur tangan? Ucap Sun Er. Medan pertempuran lainnya tidak berjalan dengan lancar. Bahkan ahli Hall of Soul dari kelompok Hunyu telah terbuka oleh boneka Banseng. Tetapi kekuatan kelompok itu masih cukup kuat. Dengan demikian mereka dengan kuat mampu menekan boneka Banseng. Dari kelihatannya kemenangan hanyalah masalah waktu. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix juga menderita beberapa luka. Dibandingkan dengan mereka, dua pertempuran terakhir tampak sedikit terlalu menyedihkan dan intens. Keempat kelompok telah memulai perjuangan habis-habisan dalam menghadapi kematian. Meskipun kekuatan mereka cukup mengesankan, tidak ada kerjasama di antara mereka. Oleh karena itu, beberapa ahli Dozun telah meninggal di tangan boneka Banseng. Keempat kelompok itu menderita korban paling parah. Setelah mengamati keseluruhan 4 medan pertempuran, Shoyan menjawab pertanyaan Sun Er. Kita tidak perlu membantu. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga diri kita sendiri. Semua orang ini adalah pesaing. Setelah mereka menghabiskan boneka Banseng ini, orang-orang ini mungkin diam-diam menyerang kita walau sebelumnya adalah sekutu. Oleh karena itu yang terbaik adalah tidak menjadi orang sibuk, ucap Shoyan. Sun Er mengangguk. Dia juga mengerti logikanya jika mereka turun tangan dan membantu sekarang. Orang-orang ini mungkin akan meluncurkan serangan diam-diam nantinya itu bukan waktunya untuk berbelas kasih. Shoyan melirik medan ke pohon kuno Bodhisattva. Sinar cahaya melingkar menyebar dari tubuh pohon dari tanah. Cahaya itu dipenuhi dengan kekuatan hidup yang sangat mengejutkan. Apakah itu hati Bodhisattva yang legendaris? Pohon kuno Bodhisattva ini bahkan lebih aneh dari yang saya duga. Boneka Banseng ini benar-benar Banseng asli ketika mereka masih hidup. Tetapi bahkan mereka akhirnya menjadi boneka. Bahkan mereka tidak mampu menghadapi pohon purba Bodhisattva ini.
Sepertinya kita harus lebih berhati-hati kali ini. Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan harta itu dan kita mungkin akan menjadi boneka juga, ucap Soyan. Sebuah suara yang dalam dan teredam tiba-tiba dipancarkan dari kejauhan sementara Soyan mengamati pohon bodhisattva. Ketika dia berbalik, dia melihat Hunyu menghancurkan kepala leluhurnya dengan pukulan sadisnya. Hunyu menghela nafas dalam-dalam ketika pukulan menghancurkan kepala boneka Banseng. Setelah itu dia mengangkat kepalanya. Dia mengangkat kepalanya menatap Soyan saat senyum hangat dan ramah dengan cepat muncul di wajahnya, menyebabkan Soyan tersenyum dingin. Apakah orang ini sengaja memasang dua wajah? Setelah kelompok Hunyu menghabiskan boneka itu, dia tidak cepat menyuruh kelompoknya duduk dan memulihkan Douki mereka. Jelas mereka juga kelelahan dari pertempuran besar. Sekitar 10 menit setelah kelompok Hunyu menang, pertempuran suku Heaven Demon Phoenix akhirnya selesai setelah membunuh sekitar 3 ahli Heaven Demon Phoenix. Kepala boneka Banseng berhasil pecah. Ekspresi Jiu Feng suram saat dia dengan kejam menendang mayat boneka itu. Mereka telah mengorbankan 3 tetua suku Heaven Demon Phoenix yang kuat untuk menyelesaikan hal ini. Harga ini tidak bisa dianggap kecil. Jiu Feng menghirup udara dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Dia sekali lagi menjadi tenang ketika dia melambaikan tangannya dan menyuruh kelompoknya untuk duduk di tanah. Dia menelan pil obat dan dengan cepat mulai memulihkan Doukinya. Pertempuran terakhir berlanjut selama beberapa menit sebelum boneka terakhir Banseng akhirnya terbunuh. Orang-orang yang bertarung dengan boneka terakhir menggunakan metode mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan serangan, mengorbankan 5 orang dalam prosesnya. Kelompok orang terakhir terbaring lemah di atas tanah setelah kepala boneka Banseng dihancurkan. Setelah boneka Banseng beralih berubah menjadi debu, kelompok Soyan yang telah beristirahat selama beberapa waktu perlahan membuka mata mereka. Aura mereka hampir sepenuhnya pulih dengan bantuan pil obat. Mata Soyan beralih ke pohon kuno bodhisattva setelah melihat bahwa semua orang dalam kelompoknya telah selesai memulihkan diri. Sesaat kemudian dia berkata, "Situasi selanjutnya pasti akan berkali-kali lebih berbahaya. Oleh karena itu, aku menyarankan yang kekuatannya belum mencapai bintang 6 dozen tetap di sini dan berhenti maju lebih jauh," ucap Soyan. Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk. Tidak ada yang tahu apakah ada cobaan lain yang lebih berbahaya di depan. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai sasaran, seseorang akan mencari kematian dengan masuk. Kepala Sekte Yunyun, dalam hal ini kami akan menemani Nalan dan tetap di sini, ucap beberapa tetua Sekte Bunga. Meskipun mereka sadar bahwa mereka tidak cukup diberkati untuk menikmati manfaat dari pohon kuno, mereka masih berharap Sekte Bunga mendapatkan sesuatu. Pada saat ini Yunyun cukup kuat dan dia memiliki semacam hubungan dengan Soyan. Jika dia menemukan kesempatan luar biasa, dia akan mendapatkan manfaat tanpa akhir. "Ayo pergi," ucap Soyan. Soyan dengan lembut menghela nafas. Dia memimpin untuk berdiri. Setelah itu dia perlahan berjalan di pohon purba bodhisattva. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.